Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, keberkahan, dan kasih sayang Allah SWT selalu melimpah kepada kita semua. Terima kasih saya aturkan kepada Bapak Dr. Haji Ali Arifin, Magister Manajemen, selaku pengampu mata kuliah Studi Ekonomi Transdisipliner yang telah memberi kepercayaan kepada saya, Lulu Latifah, mahasiswi program Doktoral Ekonomi Syariah Pasca Sarjana di Universitas Islam Sunan Ampel, Surabaya, untuk menyampaikan tugas presentasi tentang apa itu COVID-19 dan bagaimana cara menanggulanginya. COVID-19 secara etimologi berasal dari kata ko, yaitu corona, v berarti virus, D itu adalah disease, dan angka 19 menyatakan tahun 2019 saat wabah virus ini pertama kali teridentifikasi pada tanggal 31 Desember tahun 2019 di Wuhan, Cina. Pada tanggal 11 Februari 2020, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom di Jenewa, Swiss, yang merupakan markas besar WHO, menetapkan nama virus corona itu dengan COVID-19. Nama ini dipilih dengan alasan untuk menghindari stigma dari lokasi geografis, spesies hewan, dan komunitas tertentu sesuai dengan rekomendasi internasional dalam hal penamaan. Untuk secara terminologi, corona berarti mahkota, berasal dari bahasa Latin. Hal ini mengacu pada bentuk virus semacam duri yang terdapat di permukaannya, yang mirip sekali dengan bentuk mahkota. Ini penampakan virus corona dengan mahkotanya. COVID-19 merupakan tipe baru dari virus corona, mengingat virus corona sudah ada sedari dulu, seperti Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV. Hanya yang ini sudah mengalami mutasi, sehingga lebih ganas dibanding sebelumnya. Peta penyebaran COVID-19 berawal dari epicentrum yang berada di Wuhan, Cina. Untuk wabah pertama COVID-19 ini dilaporkan berada di Provinsi Hubei di Wuhan, Tiongkok pada 31 Desember 2019 sebagai kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya. Penyebaran virus ini sangat cepat. Tidak saja menjadi wabah di Wuhan, tapi kemudian terus menjalar ke daerah lain sehingga menjadi suatu epidemi. Dan hanya dalam jangka waktu hari semakin meluas menjalarnya hingga ke beberapa negara di dunia. Hingga ke 200 lebih negara sudah terkontaminasi dan menyatakan terinfeksi dengan virus COVID-19 ini. Hingga WHO menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Sehingga kemudian penetapan pandemi global ini pada tanggal 11 Maret 2020. Peta persebaran COVID-19 dan datanya di Indonesia dan juga di dunia per 2 Juni 2020 bisa terlihat di slide. Di sini yang dikonfirmasi terinfeksi COVID-19 untuk Indonesia sekitar 26.473 orang, dinyatakan sembuh sekitar 7.308 orang, dan meninggal dunia sekitar 1.613 orang. Untuk seluruh dunia, dikonfirmasi yang terinfeksi sekitar 6,15 juta orang, dan dinyatakan sembuh sekitar 2,64 juta orang, dan meninggal dunia sekitar 372 orang. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada ekonomi dunia. Pandemi COVID-19 telah mengubah dunia secara dramatis, tak hanya masalah kesehatan, penyebaran virus merembet pula ke krisis ekonomi secara global, sehingga pertumbuhan ekonomi dunia merosot tajam. Dan IMF menilai bahwa kondisi 2020 ini lebih parah dari krisis finansial yang terjadi pada tahun 2008 sampai 2009 karena berimbas ke seluruh negara. Cara penularan, di sini ada dua ilustrasi penularan virus corona.
Ilustrasi pertama adalah penularan MERS dan SARS yang berawal dari babi. Dan ilustrasi yang kedua adalah virus corona yang telah bermutasi dan bernama COVID-19 yang diduga berawal dari kelelawar yang menginfeksi manusia. Sesuai dengan pernyataan WHO bahwa virus corona ditularkan melalui percikan tetesan atau dalam istilah medis dikenal sebagai droplet saat seseorang batuk, bersin, atau berbicara. Dan tetesan tersebut terlalu berat untuk terlalu lama berada di udara. Selanjutnya, tetesan itu dengan cepat akan jatuh ke lantai atau permukaan lain. Penularan COVID-19 memerlukan medium yakni droplet dan ada dua cara penularan virus corona melalui droplet yakni secara langsung dan tidak langsung. Penularan virus corona secara langsung terjadi apabila seseorang yang terpapar virus ini batuk, bersin, atau berbicara dan percikannya akan langsung mengenai ke orang lain. Situasi ini biasanya terjadi apabila pihak-pihak yang terlibat interaksi tersebut jaraknya kurang dari 1 meter. Sedangkan penularan virus corona secara tidak langsung terjadi apabila seseorang menyentuh permukaan atau benda apapun yang sudah terkena atau terkontaminasi percikan atau tetesan dari seseorang yang terpapar COVID-19. Virus corona dapat bertahan dalam beberapa jam di berbagai permukaan, seperti permukaan kaca, plastik, baja, tembaga, kertas, hingga kayu. Ketika tanpa diketahui menyentuh benda yang sudah terkontaminasi virus corona tersebut dan menyentuh wajah seperti di bagian hidung, mulut, dan mata tanpa mencuci tangan terlebih dulu, maka akan berisiko tertular. Nah, ketika tubuh terkena infeksi, maka gejala yang paling ringan adalah seperti gejala flu, yaitu seperti batuk, kemudian demam dengan suhu yang lebih dari 38 derajat bila terlalu berat, dan infeksi yang menyebabkan bronkitis, dan gejala yang paling berat bila masuk ke dalam paru-paru sehingga akan menjadi pneumonia dan menyebabkan penderita mengalami gagal napas. Hal ini berlangsung cepat sekali dengan masa inkubasi sekitar 2-14 hari dari awal masuknya virus. Berdasarkan dari banyaknya kasus yang sudah ada. Untuk gejala secara rinci sejak virus corona masuk ke tubuh manusia bisa dijelaskan sebagai berikut. Hari pertama sampai ketiga, pasien mulai demam, kelelahan, nyeri otot, batuk kering, diare, serta mual. Gejalanya mirip sekali dengan masuk angin ataupun dengan flu. Pada hari keempat, pasien mulai merasa sakit, tenggorokan sedikit, suara mulai serak, suhu tubuh juga berkisar sekitar 36,5 derajat, kemudian terjadi anoreksia, sakit kepala ringan, dan juga diare ringan. Pada hari kelima, pasien mulai mengalami kesulitan pernapasan, terutama buat mereka yang memiliki riwayat kondisi kesehatan yang memburuk sebelumnya. Pada hari ke-6, pasien akan mengalami demam ringan dengan suhu sekitar 37 derajat Celcius, sesekali sulit bernafas, terjadi diare, mual, bisa juga muntah. Pada hari ke-7 dan ke-8, pasien sebaiknya dirujuk ke rumah sakit karena gejalanya seperti demam semakin tinggi, suhunya sekitar 37-38 derajat Celcius, batuk lebih banyak, dahaknya juga lebih banyak, kemudian nyeri tubuh, kepala terasa seperti batu, frekuensi napas juga pendek-pendek, diarenya lebih banyak, terjadi muntah. Pada hari ke-10, gejala akan semakin parah dan tidak ada progres penyembuhan. Pasien akan masuk ke ruang ICU sebab akan mengalami turunnya nafsu makan dan sakit di bagian abdominal ataupun perut. Tingkat kasus semakin berat dengan rata-rata tingkat kematian sampai saat ini kisaran sangat besar sekali. Pada hari ke-17 sudah melampaui hari ke-14 dan imunitas tubuh baik, maka secara umum pasien akan mulai menunjukkan tanda penyembuhan. Setelah 2,5 pekan mendapat perawatan intensif, dalam fase ini setidaknya peluang untuk sehat bisa dilihat dan jika lebih yakin dibutuhkan untuk tes kembali. Bagi yang sebelumnya positif, untuk dinyatakan apabila sembuh atau masih negatif.
Kemudian bagaimana cara pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19 ini? Di sini ada 3 tahapan, yaitu pertama preventif, yang kedua kuratif, dan yang ketiga adalah rehabilitatif. Untuk yang preventif, pertama bisa dilakukan dengan selalu mendekatkan diri pada Allah SWT dengan zikir, sabar, dan ikhlas. Kemudian meningkatkan imunitas tubuh dengan pola hidup sehat, etika batuk yang benar. Dan kuratifnya yaitu dengan menempatkan penderita di ruang isolasi, baik di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah. Yang kedua dengan pemberian obat flu dan asupan makanan sehat untuk menjaga imunitas tubuhnya. Untuk rehabilitatif, bila pasien sudah dinyatakan sembuh dengan 2 kali tes dinyatakan negatif, maka jangan dijauhi. Bahkan akan bisa menjadi survival untuk COVID-19 sehingga masyarakat akan lebih tahu lagi dan akan sadar. Cara menjaga imunitas tubuh yaitu pertama dengan makan dengan gizi yang seimbang, rajin olahraga dan istirahat cukup, cuci tangan memakai sabun paling nggak sekitar 20 detik gitu, menggunakan masker bila batuk ataupun tutup mulut bila bersin dengan lengan bagian atas. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan, minum air mineral paling nggak 8 gelas per hari, tidak merokok, makan makanan yang dimasak sempurna, dan jangan makan daging dari hewan yang berpotensi menularkan infeksi. Bila terjadi demam, sesak nafas, segeralah menuju ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Jangan lupa untuk berdoa. Untuk cara pengendalian yang lainnya yaitu pertama juga jangan bepergian keluar kota atau keluar negeri bila memang tidak penting benar. Yang kedua, mengkonsumsi vitamin atau jamu empon-empon untuk menjaga daya tahan tubuh. Yang ketiga, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan memakai sabun atau deterjen. Yang keempat, hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Yang kelima, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan juga kebersihan lingkungan. Yang keenam, mencuci pakaian atau benda dengan deterjen atau by clean. Yang ketujuh, jaga jarak minimal 1 meter atau social distancing dengan mereka yang batuk atau bersin. Karena ketika batuk atau bersin ada semprotan tetesan cairan kecil dari hidung atau mulut yang mungkin mengandung virus. Bila terlalu dekat maka akan bisa terhirup. Untuk penanggulangan secara skala besar yang biasanya dilakukan oleh pejabat setempat atau pejabat daerah, yaitu pertama dengan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang saat ini juga sedang berlangsung. Kemudian lockdown, yaitu mengisolasi dengan skala besar suatu kawasan yang terwabah di mana penduduknya tidak boleh keluar daerah dan penduduk luar juga tidak boleh masuk ke daerah terwabah tersebut. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Usama bin Zaid, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taun atau wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Untuk isolasi mandiri bagi penderita, baik isolasi di rumah sakit ataupun mandiri, itu juga sejalan dengan hadis Rasulullah, yaitu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yuridanna mumridu ala musihin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah yang sakit dicampur baurkan dengan yang sehat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Mari manfaatkan kondisi PSBB atau lockdown ini sebagai kesempatan untuk mengevaluasi diri, memperkaya bacaan untuk memperluas ilmu, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah kesempatan untuk berkhalwat. Banyak hikmah dan maslahat di baliknya. Mari kita hadapi COVID-19 bersama-sama. Indonesia bangkit melawan COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.